kita yang telah mengisikan waktu dari rutinitas padat kita dalam sesi pendalaman iman kali ini. Sebelum kita memulai sesi, izinkan saya perkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, nama saya Marcelina Tamina. Saya berasal dari Sumba Timur dan saya seorang mahasiswa Stipa Santosiri Sultan. Saya membawakan katekese ini untuk melengkapi tugas mata kuliah katekese umat yang diampu oleh dosen Romo Benedictus Dena. Tema kita pada hari ini yakni pewartaan Injil melalui media digital. Di mana di zaman serba digital seperti sekarang, teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memanfaatkan media digital untuk mewartakan Injil zaman ini. Melalui tema ini, kita diajar untuk memikirkan bagaimana inovasi teknologi bisa menjadi senjata ampuh dalam tugas evangelisasi, supaya iman kita itu semakin kuat di tengah dalam menghadapi tantangan zaman yang makin dahsyat. Sebelum kita memulai katekese ini, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai pertemuan ini dengan menyanyikan lagu. Magdalena adalah seorang remaja yang aktif di media sosial. Setiap hari ia membuat video hiburan di TikTok, Instagram, dan YouTube dengan konten-konten menari, menyanyi, dan sekedar membuat lelucon kecil. Banyak orang mengikuti akunnya dan menikmati kontennya. Suatu ketika, Magdalena mengalami kesulitan. Sahabatnya mengalami kecelakaan lalu lintas dan berada pada perawatan intensif. Ia merasa gelisah dan tidak berdaya. Lalu ia merekam sebuah video penguatan dan mempostingnya tanpa pikir panjang. Tidak disangka, dalam beberapa jam kemudian, videonya itu ditonton oleh puluhan ribu orang. Banyak orang yang mengomentari bahwa mereka merasa dikuatkan dan tersentuh. Ada juga yang mengirim beberapa pesan pribadi untuk meminta bantuan doa dan mengaku sedang bergumul dalam permasalahan keluarga,
pekerjaan, dan kecemasan hidup. Nah, Magdalena merasa video penguatan yang dibuatnya itu dapat berguna bagi banyak orang. Ia merasa terpanggil untuk membuat konten-konten rohani yang sangat bermanfaat bagi banyak orang. Dari situ, ia sadar bahwa konten-konten rohani yang ia buat itu mempunyai makna tersendiri baginya. Karena ia merasa bahwa ia sedang memanfaatkan media digital untuk mewartakan Injil di tengah zaman yang makin modern ini. Nah, sejak saat itulah Magdalena mulai membuat video-video rohani seperti renungan 5 menit, doa pagi, ayat kitab suci dengan ilustrasi, dan pesan-pesan positif. Ia tidak pernah membayangkan bahwa media digital yang sebelumnya yang hanya menjadi tempat penghibur baginya kini menjadi ruang pewartaan kasih bagi banyak orang. Nah teman-teman, apakah cerita tadi perlu diulang? Tidak. Baik, terima kasih. Nah, untuk mendalami cerita tersebut ada beberapa pertanyaan yang kita akan sama-sama gali dan kita akan sama-sama jawab. Nah, dari cerita tadi, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman saat mendengar cerita kisah tentang Magdalena tadi di dunia digital tadi? Baik, Saudari Okta, silakan. Perasaan setelah mendengar cerita tersebut itu merasa tersentuh atas kepedulian Magdalena kepada orang-orang yang kekuatan untuk melawan pergumulan yang dihadapi melalui media digital. Baik, dari Saudari Okta tadi itu merasa tersentuh bahwa Magdalena itu menjadikan media digital itu bukan hanya tempat hiburan, tapi menjadi tempat untuk memberikan kekuatan yang melalui video-video rohani untuk melawan pergumulan yang dihadapi oleh banyak orang. Mungkin ada lagi? Oke, dari Saudari ini. Kalau dari saya merasa bangga dan juga terharu dengan karakter dari Magdalena ini, di mana di tengah dunia yang sekarang ini sebagaimana kita tahu bersama bahwa kita hanya memanfaatkan media digital itu untuk mengeksplor diri kita sendiri, jadi tidak peduli dengan orang lain. Nah, setelah mendengarkan cerita tadi dari Magdalena, saya merasa bahwa sebenarnya media digital itu sangat memiliki pengaruh yang sangat positif bagi kita, apalagi kita sebagai agen pastoral, sebagai katekis, seharusnya itu kita mampu menggunakan media-media digital itu untuk mewartakan kerajaan Allah. Baik, dari saudara Kindi tadi menegaskan bahwa ia bangga dan terharu dari kisah Magdalena, bahwa di mana media digital itu bukan hanya tempat mengeksplor hal-hal yang benar, tapi juga berpengaruh positif untuk kita, apalagi kita sebagai calon katekis. Mungkin ada lagi? Oke, dari saudara Nata. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan cerita yang dibawakan oleh saudara Nasai, di sini saya sangat berkesan bahwa berdasarkan cerita tadi, Magdalena itu menggunakan media sosial itu sebagai salah satu cara untuk menyebarkan Injil. Jadi di sini saya merasa berkesan karena dia itu sedang melakukan salah satu tugas gereja, yaitu tugas untuk mewartakan. Saya berpikir di sini bahwa bagaimana kita itu harus mampu menggunakan media sosial itu dengan baik, bukan hanya untuk hal-hal yang membawa hiburan saja, tapi di sini juga bisa mewartakan melalui media digital seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih saudari Nata. Tadi saudara Nata itu terkesan karena ini media sosial itu juga bisa untuk mewartakan Injil. Dan mungkin dari saudara-saudari pernah melihat atau mengalami hal seperti ini. Ada pengalaman melihat orang yang atau ada pengalaman tersendiri dari saudari? Kalau dari saya itu pengalaman pribadi. Karena saya tidak pernah mendaftar TikTok, jadi waktu pertama kali daftar itu saya pernah memposting saya punya
foto Natal bersama keluarga dan lain-lain. Dan di situ tuh banyak sekali yang like, banyak yang suka, banyak yang komen gitu. Terus gak sama saya kalau saya posting saya punya juga begitu. Tapi nyatanya saya tidak tahu bagaimana ya mekanisme dari TikTok itu. Padahal kan ada standarnya, harus lama daftar baru bisa banyak yang suka. Dari situ saya merasa ketika saya posting itu kalau tidak salah yang like itu hanya 9 orang saja. Dan di situ saya merasa malah foto sebagus ini tidak ada yang lain. Selanjutnya itu tidak hanya itu, saya melihat bahwa pengikut di TikToknya saya itu tidak banyak. Padahal saya sudah membuat, ya bisa dikatakan videonya bagus dan lain-lain, menampilkan foto dengan visual yang bagus, tapi tetap saja tidak ada pengikut. Nah selanjutnya itu saya melihat ketika saya nonton postingan-postingan itu, saya melihat bahwa ada sebagian orang yang menggunakan media digital itu untuk mereka memposting video-video yang bermanfaat. Nah di situ itu saya merasa pas malamnya, kebetulan juga malam itu ketika pulang itu ada pasien bilang usahakan dibaca kitab suci. Nah di situ itu saya baca kitab suci sampai dia sama baca, terus ada ayat yang menarik, itu terus saya fotolah ayat itu, terus saya edit langsung posting di TikTok. Nah selanjutnya itu setelah, karena saya itu kalau buat TikTok itu ketika malam minggu sampai minggunya, pas malam Senin saya akan hapus, terus malam minggunya lagi download. Karena kalau setiap hari online TikTok berarti saya tidak akan belajar. Jadi itu saya postingnya itu di hari Minggu itu posting video ayat kitab suci, dan pas hari Seninnya itu kalau tidak salah itu pas kita masih di atas itu saya tanya di Ovin ada TikTok kan? Dia bilang iya ada. Kenapa? Dia saya punya akun kita sudah ada TikTok ya. Terus pas ini buka itu akun TikTok, saya tidak menyangka bahwa ketika saya memposting ayat itu terus dengan lagunya juga itu banyak yang lain. Kalau tidak salah itu yang nonton itu sampai 1000 lebih, terus yang lain itu ada 100-an lah, dan itu belum sampai 24 jam. Nah saya merasa, terus mereka ada yang komen begitu juga, amin begitu. Terus ada juga yang bagi saya juga kayaknya kenapa banyak yang ini komen. Terus selain itu saya mencoba untuk menahan diri ketika mendownload itu. Saya kesepakatan saya bahwa saya harus mendownload TikTok itu setiap malam Minggu. Tapi ya ketika saya maju, saya penasaran siapa yang like itu. Terus karena di situ ada tanda panah dan tanda komen, saya penasaran yang mereka punya konflik. Jadinya sampai di asrama saya download lagi TikTok. Saya tidak konsisten, saya download TikTok. Terus banyak muncul notifikasi itu, mereka bagikan, ada amin, semoga Tuhan menyertai, dan juga ada cek pribadi seperti yang dilakukan oleh Pak Marlena. Nah di sini itu saya merasa bahwa memang pengalaman ini baru bagi saya, dan tidak hanya mendapatkan like dan juga mungkin mereka bagikan dan story itu ada namanya saya, tapi juga situ ada nilai positifnya bagi saya juga ya, karena jumlah pengikut saya di TikTok yang bisa tambah 50 orang waktu itu. Dan saya merasa bahwa memang di satu sisi saya memang mempromosikan atau menampilkan video itu, dan tujuan awal saya itu untuk mendapatkan pengikut dan juga banyak yang suka. Tapi di sisi lain saya menyadari bahwa dengan kita memposting hal-hal seperti itu, sebenarnya secara tidak langsung ketika mereka menonton ada ayat dan menuju bagi mereka itu, mereka diingatkan kepada keluarga. Itu pengalaman pribadi saya. Baik, terima kasih saudari Cindy yang telah memberikan pengalaman dari jadi tadi Cindy itu mengatakan bahwa waktu Natal baru dia mendaftarkan TikTok pertama kali. Dan dia ingin mencoba seperti orang-orang yang memposting gitu. Tetapi ya kan baru pemula, kalau jadi belum banyak ikut gitu, jadi dia memposting foto-foto dan dia kayak merasa agak kecil sedikit karena pengikutnya yang lain juga tidak banyak. Tapi suatu ketika itu saudari Cindy itu bisa menonton video-video yang bermanfaat gitu, terus memposting kayak tadi ayat kitab suci, dan juga saudari Cindy itu menonton TikTok itu punya waktu tersendiri, yakni malam minggu. Tetapi saking
percepatan Injil. Mungkin ada pesan yang menarik atau pesan dari cerita tadi bagi teman-teman itu kira-kira dari saudari Mela. Menurut saya itu pesan utamanya itu media digital itu bukan hanya untuk misalnya hiburan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mewartakan kasih Allah kepada semua orang yang kita hidup. Baik, terima kasih kepada saudari Melan yang mengambil pesan inti dari cerita tadi itu bahwa media sosial itu bisa untuk mewartakan Injil. Bisa tadi sama Helena itu kita belajar bahwa media digital itu tidak hanya sebagai tempat untuk hiburan media sendiri, tetapi juga menjadi tempat untuk mewartakan Injil bagi banyak orang. Media digital itu seperti media sosial, podcast, website, dan platform video lainnya itu dapat menjadi ruang atau tempat baru bagi umat untuk berjumpa, berkomunikasi dan mencari makna hidup. Apalagi di zaman digital yang makin maju dan cepat ini, banyak sisi kehidupan manusia yang berubah drastis, termasuk dalam soal spiritualitas dan pelayanan agama. Nah, media digital itu, kecerdasan buatan itu sedang mengubah arti menjadi manusia, dan di mana Injil itu sebagai pokok ajaran Kristen itu kini menghadapi tantangan sekaligus kesempatan baru di dunia yang makin terhubung lewat teknologi. Media digital juga itu punya andil besar bagi dalam agama masa kini, baik di dunia fisik dan dunia maya, sebagaimana ditemukan oleh Pope pada tahun 2021. Hadirnya media digital itu bagi gereja dan pelayanan itu dapat memudahkan kita untuk menyampaikan pesan Injil kepada masyarakat yang makin beragam dan terpecah. Dan juga gereja itu harus bisa mencari cara kreatif. Salah satunya memanfaatkan media digital di kalangan jemaat melalui kursus daring dan forum diskusi tentang gereja agama. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya minta salah satu orang untuk membacakan kitab suci dari Injil Markus bab 16 ayat 14 sampai 20. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Akhirnya dia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan dia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena itu, mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Lalu ia berkata kepadanya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil kepada seluruh penjuru, dan Tuhan turun bekerja menemukan firman. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih kepada saudari Fitri yang telah membacakan firman Tuhan. Nah, untuk mendalami ini kitab suci tadi, maka ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Nah, kira-kira dari Injil tadi, kira-kira adakah ayat-ayat yang menarik menurut teman-teman, dan mengapa ayat itu dipilih oleh teman-teman? Fitri, silakan. Ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Nah, alasan saya memilih ayat ini sangat relevan sekali dengan kita sebagai seorang katekis dan calon guru agama, yang mana kita itu diberikan tugas dan ajaran langsung dari Tuhan agar kita mewartakan Injil dan ke seluruh bangsa. Dan di sini itu kita dapat menggunakan sesuai dengan tema kita dapat menggunakan media-media yang ada itu untuk mewartakan Injil dan juga membangun
terima kasih kepada Saudara Vindi. Saudara Vindi tadi mengambil ayat yang ke-15, di mana itu Yesus itu berfirman kepada para muridnya itu bahwa pergilah dan katakanlah firman-Ku kepada seluruh makhluk. Nah, Saudara Vindi itu menjelaskan bahwa salah satu cara untuk kita mewartakan Injil itu dengan kita menggunakan media digital. Salah satu itu tema dari kita tadi. Terima kasih. Kira-kira apa makna dari ayat tadi yang ayat 15 sampai 16 itu bagi kehidupan kita? Baik dari Saudara Dinata. Baik, terima kasih. Berdasarkan kitab suci yang dibacakan oleh Saudara Vindi tadi, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa hal yang disampaikan dalam Injil itu bahwa di sini Tuhan itu menghendaki kepada kita supaya kita itu harus mewartakan Injil, dan tugas untuk mewartakan Injil itu adalah salah satu tugas mulia, dan itu bukan hanya dilakukan oleh orang-orang di Indonesia saja, tapi di sini kita sebagai manusia memiliki tugas untuk mewartakan Injil. Seperti yang dikatakan Yesus tadi, dia mengatakan bahwa pergilah ke semua bangsa yang membaptis mereka dalam nama Tuhan. Jadi saya berpikir begini. Baik, terima kasih kepada Saudara Renata yang telah menyebutkan makna yang bisa dipetik dari ayat 15 sampai 16 tadi itu, bahwa di sini Tuhan itu menghendaki kita semua itu untuk mewartakan sabda Tuhan. Dan sabda Tuhan itu tidak hanya diwartakan oleh mereka yang punya wewenang, tapi kita yang percaya kepada Kristus. Ini simpulkan bahwa dalam bacaan tadi itu ditegaskan bahwa pewartaan Injil itu harus diwartakan kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, pada saat ini kita tuh berada pada zaman yang makin modern, yang menciptakan banyak teknologi dan mempermudahkan aktivitas kita manusia. Nah, salah satu cara agar kita itu bisa mewartakan Injil kepada semua orang, maka kita itu harus bisa menggunakan media digital yang telah tersedia oleh teknologi yang ada. Nah, pewartaan Injil ini sehingga pewartaan Injil ini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Dan pewartaan Injil ini bukan hanya tugas mereka, ini para gembala seperti Romo, pater, suster mereka, tetapi kita sebagai murid Kristus yang telah disatukan kita dalam baptisan. Nah, Paus Fransiskus juga dalam dokumen Kristus Vivit itu menekankan bahwa media digital itu bisa menjadi alat dialog dan komunikasi antara manusia. Itu bisa membangun persaudaraan yang kuat serta kesaksian iman di tengah zaman yang semakin modern, tetapi dengan menggunakan media digital itu dengan bijak. Dan juga dalam dokumen Tenerifica itu dalam artikel kelas itu mendorong itu seluruh umat gereja untuk memanfaatkan media komunikasi sosial itu secara efektif dalam berbagai karya kerasulan dan menanggapi tuntutan situasi setempat atau semasa. Nah, media digital sini itu digunakan bukan hanya oleh para gembala atau kalangan tertentu, tetapi kaum awam juga bisa menggunakan media digital itu untuk memberikan kesaksian tentang Kristus lewat media, melalui media, dan bisa berkontribusi dalam bidang teknis, ekonomi, budaya, serta kesenian untuk kegiatan pastoral gereja lain. Nah, dengan demikian, keberadaan media digital ini memberi harapan baru bagi gereja, yakni memudahkan tugas pewartaan Injil, karena pada dasarnya itu adalah tanggung jawab gereja untuk mewartakan Injil. Nah, penyebaran Injil melalui media digital itu akan membawa perubahan dalam hidup manusia, seperti yang ditegaskan oleh Paus Paulus ke-6 dalam ensiklik Evangelii Nuntiandi itu menyatakan bahwa membawa keselamatan ke segala aspek kehidupan manusia itu sama dengan mengubah dari dalam dan membuatnya menjadi baru, serta mentransformasi hidup manusia itu ke dalam sistem nilai dan cara hidup yang berbeda. Jadi media sosial
media digital itu sangat penting dan juga berperan aktif untuk mewartakan Injil di tengah dunia yang makin modern, yang makin berubah sesuai dengan zaman-zaman yang akan kita hadapi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan cerita, kita sudah menceritakan pengalaman, kita mendengarkan sabda Tuhan, terus kita mendalaminya. Nah, kira-kira sebagai orang beriman, kira-kira apa rencana atau aksi yang kita bisa buat untuk selalu kita mewartakan Injil itu melalui media digital? Kira-kira apa aksi kita ke depan? Rencana seperti yang mau saya sampaikan itu, kita itu setelah mendengarkan katekisme kita itu mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita dan selalu mewartakan kasih Allah di tengah masyarakat yang belum percaya bahwa kerajaan Allah itu memang ada. Terima kasih kepada saudara. Ada lagi? Baik, dari saudara ini. Kalau dari saya, pada aksi konkretnya itu yang pertama itu bisa melalui kegiatan-kegiatan rohani seperti yang telah melakukan PTC, dan juga yang kedua itu bisa melalui sosialisasi di sini itu bisa di tingkat paroki, di stasiun maupun di KBG, tentang manfaat dari media digital ini. Itu sudah dari saya. Baik, terima kasih. Nah, tadi ada 3 itu kita bisa membuat konten atau apa yang maunya berguna bagi orang lain, bisa mendoakan orang lain, dan juga bisa sosialisasi. Baik, saya minta 2 orang untuk doa permohonan. Membagi kasih dan juga membagi dan mematahkan firman-Mu di tengah dunia kami. Marilah kita mohon. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita menurut doa yang kami ajarkan tadi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Semoga katekesi ini menunjukkan kita untuk menggunakan media digital itu sebagai sarana pewartaan yang bijaksana dan penuh kasih. Kiranya setiap unggahan dan tindakan kita di dunia maya itu menjadi kesaksian hidup tentang Kristus. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih juga karena Engkau telah membimbing kami selama katekesi ini. Semoga firman-Mu yang kami dengar tadi dapat kami wartakan dan laksanakan dalam hidup persaudaraan kami. Semoga kami selalu mewartakan Injil-Mu baik melalui cara-cara tradisional maupun melalui media digital. Sebab Engkau Tuhan dan